Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali di suasana baru di bulan Ramadan. Mohon maaf sebelumnya jika Ibu terdapat kesalahan dari perbuatan maupun perkataan. Semoga ibadah puasa kalian sampai 1 bulan ke depan diberi kemudahan dan kelancaran, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpuasa untuk kalian bagi yang beragama Islam. Di pertemuan hari ini, pertemuan keberapa? Ada yang tahu? Hari ini pertemuan keberapa? Adakah yang tahu hari ini pertemuan keberapa? Tadi sudah 13, Bu. ya 13 ya. Di minggu lalu kalian sudah libur dan ada tugas kemarin diminta untuk apa? Masih ingat nggak tugas yang kemarin apa? Ada yang masih ingat tugasnya kemarin apa? Ada yang sudah mengerjakan? Tadi Ibu lihat ternyata masih ada beberapa siswa yang belum mengerjakan. Nggak apa-apa, masih Ibu tunggu sampai akhir April sebelum pembagian rapot maupun PAT. Nah, di pertemuan hari ini sampai 1 bulan ke depan, tapi karena bulan Mei kepotong dengan pesantren, nanti akan ada pesantren Ramadan dan Lebaran, mungkin kita lanjutkan di akhir Mei dan di awal Juni untuk mengulang lagi pembelajaran di semester 2 kelas 7. Nah, setelah itu apa? Nanti akan ada PAT. PAT-nya kapan, Bu? Di bulan Juni. PAT itu di mana kalian mengerjakan penilaian akhir tahun dan kalian akan naik ke kelas 8. Sudah pada siap? Siap belum? Udah pada siap belum? Udah mau naik kelas 8 ini. Perasaan baru kemarin masuk kelas 7, iya enggak? Total sudah kelas 8. Nah, Ibu berharap bagi teman-teman kalian dan kalian yang masih punya hutang belum mengerjakan tugas matematika, dimohon untuk segera mengerjakannya. Karena kalau misalnya satu tugas tidak dikerjakan, akan menghambat tugas yang lain. Ya, bisa dipahami? Jika kesulitan dalam belajar, kalian boleh berdiskusi di grup. Tanya ke saya boleh. Insya Allah kalau misalnya kalian bertanya, nanti saya jawab. Nah, untuk pertemuan kali ini, sama seperti tugas yang Ibu berikan. Kalian kan Ibu minta untuk bikin video, ya nggak? Bikin video apa sih? Masih inget nggak? Masih inget nggak? Membuat tabel ya, Bu? Ya, diagram tabel, benar, dari salah satu itu. Nah, di mana di bab ini namanya itu penyajian data. Kan kemarin kalian cuma hanya satu-satu saja ya, diminta bikin satu contoh soal, terus kalian jelasin, iya enggak? Iya tidak? Masih ingat nggak ada yang ngerjain apa belum nih? Tadi sih Ibu lihat di Google Classroom, masih banyak yang belum. Mana nih? Bagi yang belum, masih Ibu tunggu sampai akhir April ini. Nih, masih banyak yang belum kelas 7D maupun 7E. Bagi yang sudah, Ibu koreksi sudah dapat nilai. Ada yang sudah Ibu nilai kan ya? Raffi Irsya udah kan? Rizky sudah kan? Udah, Bu. Ya, itu berarti kalian sudah mengumpulkan tugasnya dan tepat waktu. Makanya nilainya bagus. Nah, tapi tidak apa-apa bagi yang belum selesai, masih Ibu tunggu. Di sini kita akan mengulang lagi dari awal yang kalian sudah contohkan kemarin, kalian videokan.
yaitu penyajian data. Apa sih itu, Bu, penyajian data? Kelihatan tidak? Halo, kelihatan nggak? Share screen saya terlihat? Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Ini pada di depan kamera kan ya, di depan laptop maupun handphone kan? Yang nggak nyalakan kamera? Bu harap kalian masih harus disiplin, kontrak belajarnya tetap dijaga. Walaupun kalian belajar dari rumah dalam kondisi berpuasa. Gurunya bersemangat, masa anak-anaknya enggak? Ya. Kita memasuki bab penyajian data di mana kalian diminta untuk menganalisis antara hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Terus kalian juga diminta untuk menyajikan dan menafsirkan data. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, dalam di penyajian data ini, atau kita bisa sebut dengan statistika, di mana terdapat pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data, di mana datanya itu pertama dikali dikumpulkan terlebih dahulu, terus disajikan. Disajikannya dalam bentuk apa? Boleh diagram, tabel. Nah, di diagram terdapat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, untuk tabel sendiri kan kalian tahu kotak-kotak ya. Nah, setelah disajikan, kalian bisa ngolah. Nanti, statistika ini sangat berpengaruh bagi kalian yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalian ada yang mau kuliah kan? Semua di sini pasti mau kuliah. Nadine mau kuliah tidak? Nadine? Mau. Ya, semoga seluruh kelas 7D dan 7E bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Di mana di sini sangat membantu kalian untuk menyelesaikan skripsi. Apa sih itu, Bu, skripsi? Itu tugas akhir. Di situ kalian harus mengumpulkan data, disajikan, baru diolah. Kemarin saya sebelum lulus dari mahasiswa, saya juga membuatnya. Kita lanjut. Nah, kita hanya mempelajari 2 saja terlebih dahulu, karena nanti akan ada di materi selanjutnya, di minggu-minggu selanjutnya. Yaitu ada mengenal data, menyajikan data dalam bentuk tabel. Nih, gambarnya di sini. Ada diagram apa nih yang ini? Yang menjulang tinggi seperti apartemen. Ini diagram apa? Tahu nggak? Diagram batang. Ya, diagram batang. Kalau yang ini? Lingkaran, Bu. Lingkaran, Bu. Ya, benar. Diagram batang dan diagram lingkaran. Tergantung dari soal yang akan ditanyakan. Lanjut ya, ini baru awal. Nah, coba minta tolong baca di bagian kiri ya, bacanya dari kiri terlebih dahulu. Ibu mau dengar suaranya. Siapa ya di sini ya? Ayu Sarah, boleh minta tolong? Apa itu data? Ayu Sarah? Oh. Ya, boleh dibacakan apa itu data? Kata data berasal dari bahasa Inggris, bersifat menjemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek, kejadian, atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Ya, benar. Data itu seperti data. Misalnya, data siswa kelas 7D dan 7E yang sudah mengerjakan tugas matematika di minggu lalu. Misalnya ya, ada Rizky Aditya, Nadine, Makaila, Novel, Sita Aisyah, Rizky Yusuf, itu termasuk data. Nah, kalian juga bisa membacanya, oh ternyata si Raffi Irsyan sudah ngerjain, dapat nilai berapa.
Terus, Rizky Yusuf sudah mengerjakan dapat nilai berapa itu merupakan suatu data. Tergantung dari data yang ada ya. Nah, di dalam data ada 3 cara teknik pengumpulannya. Apa saja sih? Ada apa aja? Ada 3 cara untuk mengumpulkan data. Ada yang tahu? 3 cara mengumpulkan data. Ada yang tahu? Halo? 7D, 7E. Halo? Ada 3 cara mengumpulkan data, yaitu terus nih ya, ada 3 cara, yaitu observasi yang pertama, kedua itu kuesioner, dan ketiga itu wawancara. Dari masing-masing ini, kalian bisa tahu apa sih itu pengamatan, apa yang harus kita lakukan untuk mengumpulkan data tersebut. Terus kuesioner seperti apa? Wawancara seperti apa? Seperti itu ya. Mohon sebelumnya, suara Ibu terdengar nggak? Dengar, Bu. Kok tadi kayak mantul ya suaranya ya? Jelas nggak suaranya? Jelas, Bu. Oke. Nah, di sini ada observasi. Apa sih observasi? Apa itu observasi? Observasi adalah Pengamatan, Bu. ya, pengamatan. Apa yang diamati? Yang diamati yaitu datanya ya. Benar. Sheila ya tadi yang jawab ya. Terus yang kedua ada kuesioner atau angket. Apa itu kuesioner dan angket? Ada yang tahu? Cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan pada narasumber. Kalian pasti udah pernah mengisi kuesioner. Pernah nggak dikirimin oleh wali kelas kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran di rumah? Kayak misalnya, pasti sebulan sekali pasti ada. Apakah kalian sudah menerapkan 3M, terus juga Ya, Bu, pernah, Bu. apakah sudah apakah ada mempunyai fasil gitu? Pernah kan? Pasti setiap bulan ada data kesiapan serta didik. Benar tidak? Benar nggak? Halo? Iya, Bu. Ya, itu termasuk kuesioner, di mana ada pertanyaan dan kalian menjawab, ada pilihannya. Nanti ada data sekunder maupun data primer. Terus jawabannya itu kita boleh buat mengisi, boleh pilihan ganda, itu tergantung dari kitanya peneliti biasanya. Kita mau bikinnya terarah, berarti iya, tidak, atau sudah, belum. Itu termasuk dengan kuesioner. Nah, kalau wawancara, tahu nggak wawancara itu apa? Tahu nggak wawancara itu apa? Wawancara itu apa sih? Di bahasa Indonesia, tahu kan wawancara? Udah pernah mendengar apa itu wawancara? Teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan melalui boleh dari langsung, kalau misalnya lagi online kayak gini, kita bisa teleponan. Nah, itu langsung pada narasumber. Misalnya saya mau nanya-nanya ke Nurkolila. Gimana sih Nurkolila pada saat pembelajaran BDR ini? Seneng nggak sih kalau misalnya harus belajar melalui tatap maya menggunakan Zoom? Gitu. Terus
Suka nggak sih kalian dalam belajar matematika itu termasuk dalam wawancara? Tergantung dari materi yang akan diberikan dari peneliti maupun yang pembuat pertanyaan. Nah, di sini juga ada data. Mengenal datanya itu tuh ada data terbagi menjadi 2. Ada data apa aja di sini? Ada data apa aja di sini? Data primer dan data sekunder, Bu. Ya, data primer dan data sekunder. Kalau data primer, datanya itu apa? Siti Aisyah, data primer itu datanya apa? Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Ya, misalnya apa di situ ada? Contohnya apa di situ? Kelihatan nggak? Contohnya, Data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket kepada siswa. ya benar. Terima kasih Siti Aisyah. Jadi benar, data primer itu data yang kita secara langsung. Misalnya nih, si Nadine mau bikin kuesioner untuk kelas 7D disebarin. Berapa sih siswa-siswi kelas 7D yang suka BTS atau suka Korea gitu misalnya ya. Itu bisa tahu. Itu merupakan data primer. Kalau data sekunder apa ya? Keisha, Novitney. Keisha kayaknya belum pernah melihat secara tatap maya, jarang on cam. Keisha, apa itu data sekunder, Keisha? Keisha. Keisha dari tempat? Ya, Bu. Apa itu data sekunder, Keisha? Boleh bantu Ibu? Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung Iya. atau diperoleh dari pihak lain. Contoh, data banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten. Terima kasih, Keisha. Keisha di tempat ya? Yang on off Ya, Bu. kamera pasti di tempat ya? Usahakan di tempat. Iya. Ya. Data sekunder itu benar, diperolehnya secara nggak langsung. Kita dapat data ini misalnya dari Dinas Pendidikan, karena ingin tahu berapa sih siswa-siswi SMP di kota DKI Jakarta. Pasti kalian nggak tahu kan, di SMP 240 aja kalian tahu nggak ada berapa jumlahnya? Tahu nggak? Halo? Data siswa-siswi SMP 240 dari kelas 7, 8, dan 9, kalian tahu nggak? Enggak, Bu. Nah, kalau kalian nggak tahu, berarti cara kalian tahu mendapatkan informasinya dari mana? Dari mana? Dari sekolah. Itu salah satu contoh data sekunder. Jadi mempunyai data, tapi yang punya sekolah, dinas pendidikan. Kayak misalnya juga di taman rekreasi, berapa sih jumlah hewan yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan? Bisa dipahami? Bisa dipahami belum? Bisa, Bu. Yang lain? Kurang semangat ya, lagi puasa ya? Ya, Bu. Ya, oke, dilanjut ya. Ini masih di awal. Nah, yang kedua, kegiatan kedua yaitu menyajikan dalam bentuk tabel. Boleh minta tolong dibacakan salah satu? Siapa ya? Siti Alimah? Mohon maaf, pakai akun siapa ya? Ke 7D7 sepertinya nggak ada nama Siti Alimah. Yang pakai akun Siti Alimah siapa? Mohon maaf, Nak. Halo? Mau dengar suara Alika deh.
menyajikan data dalam bentuk tabel. Apa itu, Alika? Alika? Iya, Bu. Ya, boleh minta tolong bacakan? Dari yang setelah ya, Bu. Ya. Setelah mengumpulkan data, maka masih belum dapat memberikan informasi yang lengkap apabila belum disajikan dengan benar. Agar data mempunyai makna, maka data harus diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Secara umum, ada dua cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu dengan 1. Tabel atau daftar, 2. Grafik atau diagram. Ya, terima kasih Alika. Benar. Kan dari yang tadi sudah didapat informasi, misalnya jumlah seluruh siswa-siswi SMP Negeri 240 Jakarta kelas 789 berjumlah misal ya 289. Nah, dari 289 dikasih tahu nih, oh kelas 7 misal ya 289 berarti dibagi 3 misalnya ya. Berapa? 289 bagi 3 berapa? 283 bagi 9. Misalnya 289, kelas 7-nya itu kan 40 ya. 40 dikalikan 7 kelas. Kedikitan berarti 200. Intinya misalnya 289. Misalnya kelas 7 berjumlah 140. Kelas 8 berjumlah 100. Kelas 9 berjumlah 50. Pokoknya sejumlah 289. Nah, di situ kalian bisa menggunakan dengan cara penyajian datanya menggunakan tabel atau daftar, atau juga menggunakan grafik atau diagram. Tapi untuk hari ini kita hanya belajar menggunakan tabel aja. Nah, ada macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel nih. Yang pertama, terdapat apa nih? Tabel apa yang pertama? Halo? 7D, 7E? Kedengaran nggak suara saya? Macam-macam penyajian data. Yang pertama ada apa di sini? Tabel baris kolom. Iya, tabel baris kolom. Yang baris yang mana? Yang kolom yang mana? Ada yang tahu? Baris kolom. Ada yang tahu mana yang baris, mana yang kolom? Yang mana yang baris, mana yang kolom? Ada yang tahu? Ayo jawab aja, nggak usah malu ya. Di sini kita belajar, masa saya terus yang menyampaikan? Nggak usah malu, ayo. Aduh, bintang datang-datang mencoret. Yang baris. Baris itu yang ini 2011, 2012 sampai 2015. Nah, kolomnya itu ada kolom tahun dan kolom banyak mobil terjual. Di mana kita bisa membaca dari tabel ini bisa ditulis gini. Pada tahun 2011 banyaknya mobil terjual berjumlah 28.335. Nah, coba kalau misalnya Ibu kasih pertanyaan, berapakah banyak mobil terjual yang paling terbesar terdapat pada tahun? Banyaknya mobil terjual terbanyak pada tahun 2015, Bu.
Salah lah. 14. 2014. 2012. 2000 berapa? 14. Ya, 2014. 14. Berjumlah berapa? 76.105. Ya, benar. Benar ya, 2014 berjumlah 76.105. Nih yang ini. Kalau yang terkecil di tahun berapa? 2012. Nurkolila, sinyalnya jelek. Gak apa-apa, gak apa. Benar, di 2012. Berjumlah berapa sih? 25.946. Ya. Dari tabel ini kalian bisa baca ya. Nah, yang kedua juga ada tabel kontingensi, di mana terdapat jumlah siswa menurut jenis kelamin. Ada kelas 7A, 7B. Nah, kenapa ini dibagi dua, Bu? Ini menunjukkan untuk kelas di bagian bawah, jenis kelamin di atas. Jenis kelamin ada satu apa dua? Jenis kelamin pria dan wanita ada dua ya, di mana kelas 7A berjumlah 13 untuk pria dan wanita berjumlah 17. Diurutin tuh dari 7A, 7B, 7C, 7D sampai 9D. Tahuan nih prianya berapa, wanitanya berapa. Nah, misalnya ditanyakan berapa seluruh jumlah siswa berjenis kelamin pria, itu caranya gimana? Ditambah Apanya yang ditambah? angkanya. Iya, yang mana aja? Nurkolila. Jumlah Yang jelas jawabnya. Benar, dijumlahkan. Misalkan tadi ditanyakan pria, jumlah jenis kelamin pria. Ya sudah, berarti 7A 13, 15, dan seterusnya ada jumlah. Ada yang sudah menjumlahkan, ada berapa di sini? Benar ya, dijumlahkan. Terus kalau diminta lagi, berapa jumlah jenis kelamin pria terendah? Pada kelas berapa jumlah jenis kelamin pria terendah? Berapa? Cek. 8C, Bu. Ya, 8C. 8C. Berjumlah 10 ya. Oh. Paham kan sampai sini? Paham, Bu. Ya, ini namanya tabel kontingensi. Tabel yang digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Ya. Dan yang terakhir ada tabel, sebentar. Yang terakhir ada tabel distribusi, di mana tabel distribusi ini mempunyai frekuensi tabel, di mana menjadi beberapa kelompok. Misalnya, nilai ulangan siswa kelas 7B, ini nilai ulangan matematika misalnya. Nilainya dari rentang tuh tahu kan rentang? Dari nilai 51 sampai 60, banyaknya siswanya itu 5. Terus dari rentang 61 sampai 70, banyaknya 8. Dan seterusnya. Di mana berarti banyaknya seluruh siswa kelas 7B berjumlah 50. Misalnya nih ada contoh kayak gini. Ini kalian bisa catat di buku kalian. Nih, boleh diupload nanti di bagian absensi dan tugas hari ini. Kalian tulis nih dari tabelnya dulu ditulis. Nah, kalian diminta untuk membuat tabel distribusinya menggunakan nilai rentang. Berarti nilai ulangan harian dari 20 siswa sebanyak
Misalnya, nilainya yang paling terendah di sini berapa? 57 sampai misalnya ya, sampai 65. Nah, dihitung berapa aja yang dapat 57 sampai 65. Berarti kalau rentangnya 57 sampai 65, nilai yang masuk apa aja? Rentan dari 57 sampai 65. Berarti 58 termasuk nggak? Termasuk. Ya. Kalau 66 termasuk nggak? Enggak. Ya, benar. Dari sini ya, berarti 57 sampai 65 dihitung. Berarti ada 1, 2. Terus 60 iya enggak? 65 berarti iya enggak? 63 iya atau enggak? Berapa di sini? Oh, banyaknya ada 4. Selanjutnya, berarti kan 65 tadi udah. Berarti selanjutnya 66. Ada enggak 66? Kalau enggak ada, enggak usah dihitung. Berarti 66 sampai misalnya 70 atau 75. Dihitung berapa? Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ya, Bu. Bisa dipahami? Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Ibu berharap kalian dapat memahaminya. Oh, pada off kamera ya? Hanya sedikit yang on kamera. Jadi, untuk hari ini, agenda kalian, jangan lupa untuk absen. Nih, yang ikut Zoom, jangan lupa untuk screenshot. Terus, materi yang sudah Ibu berikan tadi, kalian boleh baca lagi. Diulang lagi untuk nanti, untuk PAT, dan mengerjakan tugas tadi yang ada rentang-rentangnya itu cuma sedikit untuk tambahan kalian aja. Bagi yang belum selesai mengerjakan tugas yang video, dimohon untuk mengerjakannya sampai akhir April. Ya. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah di apa ya, nggak usah banyak-banyak. Seperti Nadine, kemarin Nadine sudah bagus, Rizky Yusuf sudah bagus, Raffi Irsyan, Nurma, Novel. Kalau sudah, jangan lupa dimasukkan ke Google Classroom, ya. Kreativitas kalian, misalnya ada yang jago ngedit, ya nggak apa-apa, tapi nggak diharuskan untuk diedit, nggak apa-apa. Yang penting kalian ngejelasin nih, oh berarti saya udah paham, saya udah bisa tahu nih, oh Nadine udah paham buat pelajaran penyajian data. Seperti itu ya. Bagi teman-temannya yang masih belum hadir, dimohon untuk diajak. Masa udah mau kelas 8 masih males-malesan. Malu ya. Mohon maaf sebelumnya jika saya terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun perbuatan perkataannya. Ibu tutup ya. Ibu hanya menggunakan 40 menit karena lagi di bulan Ramadan. Tidak terlalu lama-lama kita belajarnya ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada pertanyaan enggak? Tidak, Bu. Saya Emang banget. Oke.